Pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri menyambut wacana mediasi kasus ijazah Jokowi yang diusulkan oleh aktivis 98 Faisal Assegaf. Upaya mempertemukan pelapor mantan Presiden Jokowi dengan para tersangka Roy Suryo CS itu dinilai bisa menjadi solusi yang selama ini kontraproduktif dan bisa mengakhiri polemik. Bola liar polemik ijazah Jokowi yang berlarut-larut turut dibahas oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri. Meski mereka menolak Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa untuk beraudiensi karena status tersangka, Komisi Percepatan Reformasi Polri menyambut positif usulan dari aktivis 98 Faisal Assegaf untuk mediasi kasus ijazah Jokowi. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki mempersilahkan jika sepakat kedua belah pihak untuk bertemu mencari jalan lain menyelesaikan polemik. Meski demikian, Jimli meminta baik Jokowi maupun Roy Suryo CS harus sama-sama menerima, termasuk apabila kasus itu tetap dilanjutkan ke ranah pidana. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan, bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjut kan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Ton tidak bisa, perdata sudah di Solo, ya tinggal pidana. Nah kalau mau ya penal, mediasi penal namanya, sesuai dengan filsafat KUHP dan KUHAP yang kemarin disahkan, yaitu restoratif justice. Tapi syaratnya Rismond dan kawan-kawan harus bersedia dengan segala konsekuensinya. Kalau terbukti sah atau terbukti tidak sah, itu masing-masing harus ada risiko. Apalagi dengan Undang-Undang KUHAP yang baru disahkan DPR RI. Menurut Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, perkara yang menjerat Roy Suryo CS dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Politikus Partai Gerindra itu menganggap Roy Suryo CS merupakan korban KUHAP yang sudah ketinggalan zaman. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam, itu kan korban KUHAP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau menurut standar KUHAP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHAP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHAP baru, ya, terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHAP Orde Baru ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Sementara itu, pakar hukum pidana Asmi Syahputra menyebut upaya keadilan restoratif yang jadi kewenangan penegak hukum bisa saja diterapkan dalam kasus ijazah Jokowi. Namun untuk memulai jalan damai, perlu terlebih dahulu mengungkap fakta ijazah di depan publik berkaca pada kasus Hakim Konstitusi Arsul Sani. Seperti kita lihatlah Pak Arsul Sani kemarin juga ada tuh dugaan kan salah satu hakim MK. Tapi dengan langsung seketika kejernihan beliau, kejujuran beliau, ini loh barangnya gitu loh. Tapi kegaduhan ini kan memang sengaja, kita nggak tahu apa alasannya di luar hukum. Apakah memang kolam atmosfernya politik itu memang suka untuk itu? Ya mereka meromantisasi kedua belah pihak ini gitu loh. Maka tadi saya bilang saya tidak menyalahkan kedua belah pihak karena setiap orang punya tujuan dan kepentingannya masing-masing. Tapi sewaktu hukum berbicara seharusnya kalau ini mau restoratif justice perlu membuka fakta. Kedua ada menghentikan seperti yang Pak Ade bilang tadi, menghentikan spekulasi atau polarisasi. Ketiga harus memulihkan kepercayaan publik. Itu yang paling penting. Tim Liputan Metro TV. Komisi Pemilihan Umum Surakarta menegaskan tidak memusnahkan berkas milik mantan Presiden Jokowi. KPU Surakarta meluruskan bahwa dalam sidang sengketa informasi publik yang diminta yakni nomor dan tanggal surat agenda berkas masuknya pencalonan Jokowi. Ketua KPU Surakarta Justinus Arya Arteswara menjelaskan, sebagai termohon pihaknya sudah menjawab secara administratif mengenai agenda gugatan KPU Surakarta. Dalam sidang tersebut, pihaknya menyatakan bukan berkas milik Jokowi yang dimusnahkan, melainkan arsip nomor dan tanggal agenda berkas masuknya pencalonan Jokowi.
Arya memastikan salinan dokumen pencalonan dan ijazah Jokowi masih lengkap dan tersimpan. KPU Surakarta bahkan telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi kepada pihak penggugat sesuai permintaan dalam sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Ya, Yakin? karena beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke Undang-Undang Kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung Ini kan harap tenang aturan ya. dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang 17 menyatakan dimusnahkan? tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. KPU Surakarta dalam hal ini saya dan teman-teman selama menjabat itu belum pernah melakukan pemusnahan berkas apapun ya. Jadi kalau yang di media sosial yang beredar itu adalah dokumen pencalonan Bapak Joko Widodo itu sudah dimusnahkan, bukan seperti itu. Jadi yang pada waktu kami menjawab itu bahwa tanggal dan nomor agenda secara administratif menurut PKPU 17 tahun 2023 itu sudah dapat dimusnahkan. Jadi bukan berkas ijazah atau berkas pendaftaran calon wali kota dan wakil wali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.